Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membuat aplikasi yang menghubungkan Go dengan database MySQL. Kita buat direktorinya Go MySQL. cd Go MySQL, buka Visual Studio Code-nya. Oke, lupa. Go initialize dulu. jokodev.id/go-mysql. Kita buat filenya main.go. Kita di sini butuh modul in dan modul MySQL-nya. Go get github.com gin/gin. Ini sebenarnya mengupgrade API yang pada seri kedua. Mungkin bisa dilihat, saya taruh linknya di kolom deskripsi, bisa direview lagi. Nah, sekarang kita mau connect-kan API tersebut dengan database MySQL. Kalau yang kemarin kita membuat API tanpa terhubung dengan database. Pada kali ini kita coba hubungkan API tersebut dengan database. Package-nya main. Oke, kita butuh gin dan MySQL-nya kita pakai Go SQL Driver. github.com Go SQL Driver MySQL. Di function main-nya kita buat routernya seperti yang pada tutorial API, pembuat API. Gin default. Khusus untuk MySQL, kita harus mengimportnya seperti ini. MySQL atau SQLite atau MS SQL, kita cara importnya seperti ini. Ini kita run di port 8085. Kita buat dulu connection-nya, karena ini nanti digunakan di fungsi yang berbeda, kita buat di luar variable untuk connection MySQL-nya. mycon adalah pointer dari SQL DB. mycon SQL open. Untuk argumen pertama adalah driver name. Driver name-nya adalah MySQL. Kemudian yang kedua adalah data source-nya. Kebetulan username-nya adalah user bioskop. Password-nya ini rahasia.
Sebelumnya sudah saya siapkan database-nya ya di komputer lain di IP 192.168.8.7.197, portnya 13306. Kebetulan saya menggunakan Docker, jadi portnya spesial. New Bioskop nama database-nya. Oke, ini akan me-return sebuah SQL connection dan error message-nya. Kita pakai yang mycon ini, sedangkan errornya kita harus definisikan kalau hanya menggunakan tanda sama dengan. Var R sama dengan adalah sebuah error. Jadi if terjadi error, maka kita langsung panik. Ini langsung keluar dari program. Jika tidak, kita set MySQL pool-nya. Kita menggunakan pool supaya apabila terjadi putus koneksi di tengah jalan, dia akan auto reconnect. Kita set max idle time-nya. Jika selama 1 menit dia tidak ada action, maka koneksi akan diputus. Kemudian kita set maksimal connection-nya, maksimal open connection-nya kita set aja 50. Ini disesuaikan dengan kemampuan database-nya. Kemudian saya max lifetime-nya. Selama 1 jam kita set, dia hidup terus tanpa terputus. Jika sudah, kita defer. Siapkan, jika terjadi masalah ini langsung close. Oke, lanjut kita ke endpoint-nya. Router, kita ambil dulu sebuah data film, database-nya seperti ini. Ini bioskop, select all from TB films. Ini struktur datanya sama dengan yang API tanpa database kemarin. Jadi ada ID, judul, dan kategori. Endpoint-nya adalah film, sedangkan untuk menanganinya kita buat sebuah function get all film. Argumentasinya adalah in context. Copy ke sini, kita paste di endpoint films. Karena tidak ada data yang dikirim dari klien, kita langsung keluarkan semua film yang ada di database. Ini belum kita set ya tipe strukturnya dari film. Kita buat dulu. Sebenarnya sudah ada di tutorial sebelumnya, film TS. Ini sama sebenarnya. ID-nya, namun ini yang berbeda. ID kemarin kita pakai string, sekarang kita pakai integer 64 bit. 64. Kemudian judulnya adalah string. Konversi ke JSON-nya adalah judul
kecil, huruf kecil. Kategorinya juga demikian, pakai string. Ke JSON-nya juga kategori dengan huruf kecil. Baru ini kita bisa gunakan di sini. Film TS. Oke. Kemudian kita query. Perlu diingat ini myconnya kita ambil dari variabel public yang bisa diakses dari manapun. Ini argumennya adalah query strings. Kita select aja ID, judul, kategori from TB Films. Ini outputnya adalah sebuah rows dan error. Kita masukkan ke dalam variabel rows dan error. Jika error tidak sama dengan nil, kita abaikan dulu deh errornya, biar nggak terlalu panjang kode programnya. For rows, next, ini ngelooping hasil output dari query. Kemudian kita buat variabel temporary film, berbeda sama yang atas ya, ini pakai S, ini tanpa S, karena ini satu baris. Kita scan. If error adalah hasil dari scan film ID, film, judul, tanda, dan film kategori. Ini maksudnya data yang ada di baris hasil query itu dimasukkan ke dalam variabel ini. Jika errornya sama dengan nil, sementara kita skip dulu handling error supaya cepat, videonya nggak terlalu panjang. Films kita masukkan ke dalam variabel films. Films happen, kita tambahkan film. Kita langsung output ke klien yang request, statusnya oke. Dengan datanya adalah sebuah daftar film yang ada di database. Selanjutnya kita handling single film. Kita buat functionnya get film aja, function get film, konteks argumennya query-nya sedikit mirip ya, cuma ini satu baris saja. Query row, kita pakai query row karena kita yakin hasilnya hanya satu baris, sedangkan query row ini hanya return satu variabel. Ini nggak perlu ID, perlu lah, nggak apa-apa. Where ID di sini sama dengan tanda tanya, masukkan, oh sorry, ini kita ambil dulu variabel ID-nya, cparam. ID. Sini ya, ID. Kita ambil dengan konteks param.
baru kita masukkan ke dalam query. Karena cuma satu, kita bukan merupakan array. Beda sama yang awal tadi adalah sebuah array dari film TS. Oke, lanjut kita scan row scan. Seperti tadi di atas, kita copy paste aja ini. Ini rows, kita ganti row. If error tidak sama dengan nil, maka outputnya adalah sebuah error. Kita statusnya internal server error saja. Kemudian datanya adalah data error. Return di sini supaya nggak berlanjut ke baris berikutnya. Sedangkan kalau tidak ada error berarti HTTP statusnya adalah oke. Status oke. Data yang di return adalah filmnya. Lanjut kita update, kita pakai put. Put film di sini karena kita belum buat fungsinya, dia masih merah. Dengan argumennya konteks. Kita pakai ID ini, copot saja. Kemudian kita langsung update. Kita pakai exec. Update. Oh, sorry. Kita harus ambil datanya dulu. If errors sama dengan C should find JSON. Parameternya adalah new film TS. Meskipun di sini ada ID, kita sebenarnya nggak butuh ID di dalam variabel dalam data yang dikirim. Jadi cukup judul dan kategorinya saja. Jika error tidak sama dengan nil, maka kita return bahwa requestnya tidak status bad request, statusnya tidak valid. Kita returnnya datanya pakai data error aja biar cepat. Langsung return. Ketika tidak ada masalah, maka dia harusnya data judul dan data film sudah masuk ke sini. Kemudian kita set, kita update films, set judul sama dengan ini, kategori sama dengan ini. Oke. Sorry. Where ID adalah ID yang didefinisikan. Judulnya adalah new film. Judul, kategorinya new film kategori, sedangkan ID-nya adalah yang didapat dari URL. Exec ini akan menghasilkan SQL result dan error. SQL resultnya kita abaikan dulu. Kita pegang errornya saja. Kita copy dari sini aja. If
status internal, namun kita pakai internal server error karena error-nya terjadi pada saat proses JSON. Kalau tidak error kita return statusnya oke, sedangkan datanya adalah new film. Lanjut kita handling delete. Kita pakai function del film, kita buat di sini function del film, argumennya adalah gen konteks, sama dengan yang update. Kita copas dulu sini. Sedangkan untuk del film kita nggak butuh data, jadi ini dihapus, bisa dihapus. Dan exact-nya adalah delete from. Ini, dan where-nya adalah ID yang dikirim melalui URL. Jika ada masalah, dia akan internal server error. Kemudian jika tidak ada masalah, kita pakai ini aja, message hapus data berhasil. Oke. Yang terakhir kita pakai post untuk menambah film, add film. Function add film, argumennya konteks. Ini sama hampir mirip dengan update ya, cuma kita bukan mengupdate, makanya kita nggak butuh ID ini. Kita copy dari sini ke sini, diabaikan yang ID-nya, kita paste ke add film, ke function add film. Ya, ini sudah benar. Cek apakah data yang dikirim JSON-nya sudah tepat. Jika sudah, kita query-nya tetap pakai exact, insert into tb films. Value field yang mau diupdate adalah judul dan kategori. Values-nya tanda tanya ini kita hapus yang terakhir. Kemudian ID-nya juga kita hapus. Insert into tb films, field-nya judul dan kategori di insert dengan data judul dan kategori yang dikirim. Jika sudah, ini kita jalankan, kita tes. Go run. Kita split terminalnya dulu biar kelihatan di sini. -i http localhost portnya 8085 films. Harusnya sama dengan yang di atas ini. Ini kita akses ke database langsung, sedangkan ini melalui API. Oke, keluar ya semuanya. ID 1 Cibis, di sini juga Cibis. ID yang terakhir adalah 6 Spiderman No Way Home. Kemudian kita ambil salah satu. Klik. ID-nya 2. Yang keluar hanya ID 2, ID 6, keluarnya No Way Home harusnya. Ya. Kemudian akses untuk update. -i, -x, put.
http localhost 4085, ininya film, ID-nya 6, kita update dengan data judulnya kita rubah menjadi Spider-Man tanpa minus, No Way Home. Kategorinya action. Judulnya coba kita cek sesuai dengan yang kita update terakhir. Selanjutnya kita kita tes dengan delete. Kita delete ID nomor 4. Cuman metodenya kita menggunakan delete. Kita lihat apakah masih ada nomor 4. Tidak ada, terjadi error. Kalau kita lihat semuanya, maka ID nomor 4 harusnya sudah menghilang. Kalau lihat di database-nya, ID nomor 4 juga hilang. Kemudian kita lanjut ke tambah data. Tambah data ini film, endpoint-nya, sedangkan metodenya adalah post. Cukup judul aja dan kategori kita copy yang dari sini, The Great Wall, kemudian kategorinya action aja. Masuk ya, kita cek di sini, ini sudah hilang, kita coba cek lagi di database, sudah masuk sekarang ID-nya 7. Kalau kita ambil dari API, ID 7 sudah masuk. Kira-kira demikian menghubungkan Go dengan database MySQL. Ini adalah sebuah upgrade dari API sebelumnya yang tanpa menggunakan database MySQL. Untuk source code, seperti biasa akan saya upload ke GitHub dan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.